14, 15, 9, 65, dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya bisa kita cari melalui Pi 999.000 akar 2 dibagi 449,708. Ini sebenarnya bisa dibulatkan ke nilai Pi yang biasanya kita tahu. 3,14, 15, 92, 65, dan seterusnya. Nah, dengan berbekal pengetahuan ini, maka kita bisa menyelesaikan hitungan nomor 1 ini dengan lebih mudah. Karena jika kita lihat di sini, sama ya, ada 449,708, di sini juga ada, di sini ada 999.000, di sini juga ada 999.000. Yang berbeda hanya bilangan yang berada di dalam akarnya aja. Kita rewrite aja 449,708 per 999.000 akar 3 dikalikan Pi-nya, nilai Pi ini kita masukkan 999.000 akar 2 per 449,708. Dari sini langsung kita sederhanakan biasa seperti perkalian pecahan, coret, coret. Yang tersisa tinggal akar 2 per akar 3. Aku ingetin sedikit, ada yang namanya merasionalisasikan bentuk akar. A per akar B, kita rasionalkan itu artinya kita hilangkan bentuk akar yang ada di penyebutnya, dengan dikalikan dengan penyebutnya saja, akar B per akar B. Sehingga kita dapat A akar B per B. Ini pun sama, dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Sehingga kita dapat akar 6 per 3. Atau bisa ditulis juga sebagai 1/3 akar 6. Kalau kecepatan bisa bilang ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Ada 1728 1 per M. 2744 pangkat 1 per N ditambah M per N sama dengan 27. Kita cukup familiar dengan 1728 ini. Ini merupakan bentuk pangkat 3. Bentuk bilangan pangkat 3. Kalau kita tidak tahu eksaknya itu berapa, nilainya kita bisa pakai estimasi. Jadi 1728 yang kita tahu 10 pangkat 3 itu adalah 1000. Lalu ada 15. 15 pangkat 3 itu adalah 3375. Selanjutnya ada 20 pangkat 3 itu adalah 8.000. Nah, 1728 itu berada di antara 1000 sampai 3375. Dia ada di sini. Begitu juga dengan 2744, ada juga di sini. Nah, untuk estimasi, kita bisa melihat satuannya. Satuannya di sini atau bilangan yang paling akhir itu ada 8. Di sini ada 4. Nah, kita ambil bilangan yang kecil aja, 2. Kalau 2 dipangkatkan 3, itu kan sama dengan 8. 3 pangkat 3 adalah 27, 4 pangkat 3 itu adalah 64. Nah, artinya semua bilangan yang satuannya adalah 2, jika dipangkatkan 3, maka hasilnya satuannya juga 8. Jadi 12 pangkat 3 belakangnya pasti 8. 22 pangkat 3 belakangnya juga pasti 8. Nah, yang dinotis yang sebelah situ satuannya. 4 pangkat 3.
semua bilangan yang belakangnya 4, jika dipangkatkan 3, akan menghasilkan bilangan yang belakangnya adalah 4 juga. Jadi 14 pangkat 3, belakangnya juga 4. 24 pangkat 3, belakangnya juga akan 4. Seperti itu. Karena 1728 berada di antara 10 pangkat 3 dan 15 pangkat 3, maka di sini akan kita temukan 12 pangkat 3. Begitu juga dengan 2744. Berada di antara 10 pangkat 3 dan 15 pangkat 3. Nah, karena belakangnya 4, lalu di sini 4 pangkat 3, belakangnya juga 4, maka ini adalah 14 pangkat 3. Kalau sudah, kita bisa menuliskan ulang soalnya ke dalam bentuk perpangkatan. Jadi, 1728 pangkat 1 per M itu menjadi 12 pangkat 3 pangkat 1 per M. 2744 menjadi 14 pangkat 3 pangkat 1 per N. Kalau di sini M per N sama dengan 27. Aku ingetin sedikit tentang operasi hitung pada bilangan berpangkat. Ada A dipangkatkan B, dipangkatkan lagi dengan C, maka pangkatnya ini akan kita kalikan BC. Ini pun sama, 12 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 1 per M, maka pangkatnya menjadi 12 pangkat 3 per M. 14 pangkat 3 per N ditambah M per N sama dengan 27. Di sini kita anggap aja misalkan pangkatnya di sini adalah 1, berarti kita udah punya 12 tambah 14, di sini udah ada 26. Ditambah berapa sama dengan 27, berarti di sini 1. Kita cek. Kalau kasusnya seperti ini, berarti kan ini 12 pangkat 1 ya. Agar menjadi 1, maka M-nya akan kita ubah menjadi 3. N-nya juga diubah menjadi 3. Di sini 3 per 3. Nah, cocok. Berarti ini 12 pangkat 3 per 3, 14 pangkat 3 per 3, dan 3 per 3. Jadi ini 12 pangkat 1 tambah 14 pangkat 1 tambah 1. Kita dapat 27. Nah, artinya kita udah dapat nih nilai M sama N. M-nya 3, N-nya juga 3. Sehingga M tambah N adalah 6. Oke, kita lanjut. Nomor selanjutnya. Ada 6,25% dikalikan akar pangkat 3 dari 4096 tambah 1 per 17. Kalau ada seperti ini, berdasarkan aturan operasi pada bilangan bulat, berarti yang harus kita dahulukan adalah yang perkalian. Baru kita lakukan yang penjumlahan. 6,25% artinya 6,25 per 100, karena kan persentase, jadi per 100. Lalu dua angka di belakang koma pada pembilang itu juga bisa kita ubah menjadi pecahan 625 per 100 dibagi lagi dengan 100. Maka didapatkan 625 per 10.000. Diperkecil menjadi 1 per 16. Oke. Bagaimana dengan 4096? Balik lagi kita pakai estimasi. Ini adalah bilangan pangkat 3, kita estimasikan tadi ada 15 pangkat 3 adalah 3.375, 20 pangkat 3 adalah 8.000. 4096 pasti lebih dari 15 pangkat 3, tapi kurang dari 20 pangkat 3. Belakangnya adalah 6. Maka kita cari nih bilangan pangkat 3 yang
hasilnya, satuannya adalah 6. Antara 15 sama 20, kita cek. 6 pangkat 3. Berapa nih? 6 pangkat 3, 216 ya. Jadi satuannya udah dapat nih, oh satuannya 6. Dan 4096 itu cenderung lebih dekat ke 15 pangkat 3, bukan 20 pangkat 3. Sehingga perkiraannya nilai dari 4096 itu adalah 16 pangkat 3. Berarti akar pangkat 3 dari 4096 itu adalah akar pangkat 3 dari 16 pangkat 3. Hasilnya 16. Ini di sini 6,25% tadi 1/16. Akar pangkat 3 dari 4096 adalah 16. Langsung kita masukkan ke soalnya. 1/16 dikalikan 16 ditambah 1/17. Perkalian kita lakukan terlebih dahulu. Kita dapat hasilnya 1 ditambah 1/17. Nah, kita samakan aja nih. 1, kalau diubah ke pecahan dengan penyebut 17, bisa kita tulis sebagai 17/17 ditambah 1/17. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan pembilangnya, kita dapat 18/17. Di sini sama dengan A per B. Maka A ditambah B adalah 18 tambah 17, yaitu 35. Kita lanjut nomor 4. 1331. Oke, ini semua adalah bilangan pangkat 3. 1728 tadi kita sudah dapat 1728 itu adalah 12 pangkat 3. 2740 adalah 14 pangkat 3. Nah, kalau 1331 itu berapa? Belakangnya 1 nih. 1 pangkat 3 adalah 1. Nah, 1331 lebih kecil daripada 1728, tapi lebih dari 1000. Maka dia diperkirakan adalah 11 pangkat 3. Kita tulis ulang soalnya dalam bentuk eksponen. 12 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Akar pangkat 9 dari 14 pangkat 3 dipangkatkan dengan 3. Dikurangi akar pangkat 15 dari... Salah ya? Sorry. Nah, ini 14 pangkat 3 dipangkatkan 5. Oke. Nah, remind lagi bahwa akar pangkat N dari A pangkat M itu bisa ditulis ulang menjadi bilangan eksponen dengan pangkat berupa pecahan. Pecahannya gimana? A pangkat M. Nah, penyebutnya adalah bilangan yang di akar sini. Jadi A pangkat M per M. A pangkat B dipangkatkan lagi dengan C, maka ini kan dikalikan ya pangkatnya, BC. Artinya ini sama dengan 11 pangkat 6 per 6 ditambah 12 pangkat 9 per 9 dikurangi 14 pangkat 15 per 15. Berapapun bilangannya jika pangkat 1 akan sama dengan bilangan itu sendiri. Maka di sini dapat 11 tambah 12 dikurangi
14. Nah, kalau ada operasi hitung seperti ini, karena penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuatnya, maka lakukanlah dari paling kiri ke paling kanan. Atau kalau udah master mah dilakuin dari mana aja hasilnya tetap akan sama. Berarti ini hasilnya adalah 9. Charlie. Gampang ya? Oke. Lanjut nomor 5. Akar pangkat 3 dari 1/27. Ini bilangan yang sangat familiar, yang seringkali muncul, seringkali kita hadapi juga di soal-soal. Jadi pasti kita udah tahu, 27 adalah 3 kali 9. Yang artinya 3 kali 3 kuadrat atau 3 pangkat 3. Kenapa? Karena A pangkat B dikalikan A pangkat C, kalau dikalikan bilangan basicnya sama, maka pangkatnya lah yang kita jumlahkan. Jadi A pangkat B tambah C. (81) itu adalah 9 kali 9. Jadi 3 kuadrat dikalikan 3 kuadrat. Karena bilangan basicnya sama, artinya 3, pangkatnya kita jumlahkan. 2 tambah 2. Jadi 3 pangkat 4. Lanjut, berarti ini akar 1/3 pangkat 3 ditambah 81 adalah 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 1/4 dikurangi 1/3 sama dengan M. Nah, ini akar pangkat 3. Nah, bilangan yang di dalamnya juga pangkat 3. Kalau mau diubah, seperti yang tadi, mengubah akar ke dalam bilangan eksponen, maka ini bentuknya jadi pecahan, 3 bagi 3. 4 kali 1/4, 1 ya. Jadi 3 kurangi 1/3. Artinya di sini 1/3 ditambah 3 kurangi 1/3. Kita dapat hasilnya adalah 3. Maka nilai M itu adalah 3. Maka 3M, ya berarti 3 kali 3, yaitu 9. Yang alfa. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Ada 1, 3/2, 11/6, 50/24. Oke. Kalau ada barisan seperti ini, bisa kita cari tahu polanya dengan kita, alhamdulillah, kurangkan antar bilangannya. 3/2 dikurangi 1, nanti kita dapat berapa. 11/6 dikurangi 3/2, nanti kita dapat berapa, gitu. Kan dapatnya ditambah setengah. Kalau yang ini 11/6 dikurangi 3/2. 6 bagi 2, 3 kali 3, 9. Berarti 2 per 6. Yaitu 1/3. Nah, dengan kata lain, ini bisa aku tulis ulang bahwa bilangan pertamanya adalah 1, bilangan keduanya 3/2 didapatkan dari 1 ditambah setengah, bilangan ketiganya didapatkan dari 3/2 ditambah 1/3,
Ini udah terbentuk nih polanya. Ditambah setengah, tambah sepertiga, maka selanjutnya adalah ditambah seperempat. Kalau mau lebih mudah lagi, ini seperti deret harmonik. Jadi 3/2 tadi dapatnya dari mana? Dari sini kan? Kita tulis saja. 1 ditambah setengah ditambah 1/3. Maka bilangan selanjutnya 1 ditambah setengah tambah sepertiga, stopnya di mana? Ditambah 1/4. Yang ini. Lalu yang kelima, 1 tambah setengah tambah sepertiga tambah 1/4 tambah 1/5. Yang keenam, maka stopnya sampai di 1/6. Atau dengan kata lain, langsung aja 137/60 ditambah 1/6. Ini nggak boleh langsung dijumlahin ya, atas-atas bawah-bawah, tapi kita harus menyamakan penyebutnya dulu. 60 dan 6, kita samakan menjadi KPK-nya, yaitu 60. 137, 60 dibagi 6 adalah 10. 10 dikali 1, yaitu 10. 147/60. Kalau kita hitung, dia akan sama dengan 2,45. Ada 2 jawabannya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 7. 6, 15, 35, 77. Ingat bahwa barisan itu harus memiliki pola. Pola itu artinya apa? Jadi, selisih antara bilangan pertama dan kedua, atau rasio antara bilangan pertama dan kedua, dengan selisih atau rasio dari bilangan kedua dan ketiga, ketiga dan keempat, dan seterusnya itu sama. Jadi, berpola gitu ya, pattern. Kita cek di sini, 6 ke 15 ternyata naiknya adalah 9. 15 ke 35 naiknya sih 20. Tapi 35 ke 77 kok jauh banget. Nah, bukan nih. Kalau perkalian mau dikali berapa? Kita cek 6 itu didapatkan dari 2 kali 3. Sementara 15 bisa didapatkan dari 3 kali 5. Nah, kalau 35 dapatnya dari mana? Ini ya, ini kan diulang nih. Nah, berarti sekarang kita ulang. Dapatnya dari 5 kali 7. Selanjutnya, 77 dapatnya dari mana? Dari, ulang lagi, 7 kali berapa? Kali 11. Maka next-nya berapa? Nah, sekarang kita lihat. Itu bilangan-bilangannya apa ya? Kok loncat-loncat? Setelah kita lihat, di sini ada 2, 3, 5, 7, 11. Ini adalah bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima itu bilangan yang hanya punya tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Yang harus diketahui dan harus diingat, biasanya ini sering kepreset, 1 itu bukan bilangan prima ya. Kenapa? Karena 1 itu faktornya hanya 1 kali 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Dengan kata lain, faktornya bilangan prima, faktornya 1 ya cuma 1, yaitu bilangan itu sendiri. Jadi dia bukan bilangan prima. Oke, maka next-nya, berapa kali berapa ya? Karena ini sudah nih 7 kali 11, maka setelah 11 berapa? 13. Maka bilangan yang hilang adalah 11 kali 13.
11 kali 13 kita cek aja satuannya atau bilangan yang paling akhir. Berarti kan 1 kali 3, 3. Nah, berarti kita pilih di pilihan gandanya yang satuannya adalah 3, yaitu delta. Kebetulan pilihan gandanya enak nih, yang belakangnya 3 cuma ada 1. Kalau ada banyak, ya mau tidak mau kita harus menghitung. Oke, lanjut nomor 8. Sepertiga, 1/6, 1/30. Kita cek 1/6 ke 1/3. Kira-kira selisihnya berapa ya? Salah. Per 6. Wah, dia makin kecil. Selisihnya 1/6. Kalau 1/6 ke 1/30 selisihnya 2/15. Ya, nggak menyekolah ya. Jadi kalau 1/6, kita bisa otak-atik dari penyebut pada pecahan sebelumnya. Penyebutnya adalah 3 nih. Diapain ya? Kita cek. 3 dikuadratkan dikurangi 3. 9 kurangi 3 adalah 6. Kita dapat nih polanya. Kita coba. Jadi trial and error, kita coba ke 1/30. Kebetulan ini agak-agak spesial soalnya. Kalau 1/30, karena untuk mendapatkan penyebut pada bilangan kedua, itu kita menggunakan penyebut pada bilangan pertama, yaitu 3, maka kita coba nih, yang bilangan ketiga kita pakai penyebut pada bilangan kedua, yaitu 6-nya yang kita pakai. Coba ya. 6 kuadrat, kita kurangkan lagi dengan, ya 6 itu sendiri. 36 dikurangi 6. Wah, dapat nih 30. Maka next-nya, kita sudah bisa menebak, oh next-nya berarti kita pakai 30-nya. Jadi 1/30 kuadrat dikurangi 30. 1/900 dikurangi 30. Jadi 870 yang A. Kita lanjut yang nomor 9. Nomor 9 ini sebenarnya kita udah dapat nih polanya. Di nomor berapa sih dapatnya? Di nomor 7, kita cek. Bilangan di nomor 7 itu sebagai penyebut di bilangan nomor 9. Artinya, penyebutnya itu memiliki pola yaitu perkalian dua bilangan prima secara berturut-turut. Ada 2, 6 itu berarti didapatkannya dari 2 kali 3, lalu 15 dari 3 kali 5, 35 dari 5 kali 7. Maka next-nya seperti yang di nomor 7, yaitu 7 kali 11. Pembilangnya tetap sama ya, jadi sudah otomatis tidak mungkin kita pilih yang pilihan Bravo. Maka jawabannya adalah 1/77, yang Charlie. Oke, untuk nomor 10 sampai nomor 14, ini adalah tentang kecukupan data. Aku mau bahas sedikit dulu, kecukupan data itu apa sih? Kecukupan data itu tujuannya apa sih, gitu ya? Kalau kecukupan data, itu maksudnya diberikan sebuah pernyataan atau informasi, lalu dia bertanya sesuatu. Nah, informasi ini belum lengkap. Untuk menjawab pertanyaan ini, itu diberikan pilihan informasi yang lainnya. Jadi contoh seperti nomor 12,
Akar-akar persamaan ini adalah P dan Q, itu informasinya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah nilai P dikali Q itu berapa ya? Nah, kan kita nggak tahu nih, P-nya berapa, Q-nya berapa. Nah, dikasih informasi tambahan di bawahnya. Informasi 1, P-nya 2. Informasi 2, Q-nya 2. Kira-kira informasi manakah yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Nah, definisi menjawab pertanyaan itu seperti apa? Definisi menjawab pertanyaan adalah jawabannya harus pasti atau cuma satu jawaban. Tidak boleh memiliki dua jawaban. Jadi misalkan P sama dengan 2, oh maka nilainya P kali Q adalah 4. Nah, itu berarti informasi 1 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kan ini kecukupan data ya, jadi informasi 1 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kalau yang jawabannya 2 gimana? Itu biasanya diberikan sebuah interval informasinya. Nah, pada interval tersebut ternyata ditemukan ada yang kemungkinan nilainya positif, ada yang kemungkinan nilainya negatif. Jawabannya ada 2. Nah, itu berarti dikatakan bahwa informasi tersebut tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Semoga jelas ya. Oke. Nomor 10. Nomor 10 sampai 14 aku akan loncat dari nomor 10 ke nomor 11 dulu, biar otaknya nggak kram. Soalnya nomor 10 kita harus mengingat-ingat lagi bentuk kurva, untuk persamaan pangkat 3, persamaan kuadrat, dan seterusnya. Ada turunan juga, jadi kita pemanasan dulu ya. Pakai soal yang nomor 11, yang udah umum nih soalnya tentang statistika. Nomor 11, 4 buah data memiliki median 10. Median itu adalah nilai tengah. Untuk menentukan median atau nilai tengah sebuah data, kita harus memastikan bahwa datanya itu sudah terurut. Artinya terurut dari yang paling kecil ke yang paling besar, atau terurut dari yang paling besar ke yang paling kecil. Oke. Misal, 4 buah data tersebut adalah A, B, C, D. Nah, nilai tengahnya itu berada di mana ya? Nilai tengahnya, kalau ada 4 data, berarti kita langsung bagi 2 aja, sama banyak datanya. Maka nilai tengahnya ada di antara B dan C. Aku singkat MED, median. Dapat dari mana 10? Dapatnya dari B ditambah C dibagi 2 adalah 10. Dengan kata lain, B ditambah C adalah 20. Kita simpan dulu informasi ini. Nah, yang ditanyakan apa? Rata-rata. Rata-rata itu bagaimana cara mencarinya? Rata-rata itu disimbolkan dengan X bar. Cara mencarinya adalah jumlah nilai dibagi banyak data. Karena nilainya ada A, B, C, D, maka simpelnya A ditambah B ditambah C ditambah D dibagi, ada berapa banyak sih nilainya? Tadi disebutkan A, B, C, D, berarti ada 4. Maka ini dibagi 4. Tujuannya di sini adalah kita harus dapat nih nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata berarti berupa bilangannya, exact-nya berapa nih rata-ratanya, gitu ya. Kalau udah satu tujuan, kita baru lihat ke informasi tambahannya. Informasi tambahan 1, jangkauan. Jangkauan itu apa? Jangkauan itu artinya selisih loncatnya berapa sih dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar. Kalau dituliskan secara simbolik, jangkauan berarti D dikurangi A sama dengan
8. Dengan kata lain, D adalah 8 ditambah A. Nah, ini kita coba masukkan ke formulanya rata-rata tadi. Yang ini. Sorry. Kita dapat A ditambah B tambah C tadi adalah 20. Langsung aja 20 tambah D-nya 8 tambah A dibagi 4. Ini adalah rata-rata. Kita dapat nilainya nggak? Kita nggak dapat nih nilainya. Masih ada unsur A-nya. Unknown value-nya di sini. Sehingga langsung aja kita simpulkan bahwa dengan hanya menggunakan satu informasi tambahan di sini, itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi informasi satu gugur. Bagaimana dengan informasi yang kedua? Informasi yang kedua ada key 1, key 3. Key 1 itu apa? Key itu untuk kuartil. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Kalau kuartil 1 adalah kuartil bawah, kuartil 3 adalah kuartil atas. Ada 4 data A, B, C, D. Maka kuartil satunya di mana? Kuartil satunya di antara data pertama dan kedua. Kuartil 3-nya di antara data ke-3 dan 4. Kuartil 2 itu sebenarnya sama saja dengan nilai tengah atau median. Kuartil 1 karena dia berada di antara A dan B, maka simpelnya bisa kita cari seperti kita mencari nilai tengah antara A dan B. Jadi Q1 adalah A ditambah B dibagi 2. Kalau Q3 berarti C ditambah D dibagi 2. Ketika keduanya dijumlahkan, A tambah B bagi 2, ditambah C tambah D bagi 2, akan menghasilkan 40 katanya dari informasi yang kedua. Karena penyebutnya udah sama, berarti kita punya A tambah B tambah C tambah D dibagi 2 adalah 40. Ini ada dua caranya. Cara yang pertama, manual aja. A tambah B tambah C tambah D dibagi 2 adalah 40. Dengan kata lain, A tambah B tambah C tambah D sama dengan 80, karena kan 40 kali 2. Maka rata-ratanya yaitu A tambah B tambah C tambah D dibagi 4 sama dengan 80 dibagi 4, yaitu 20. Atau cara yang kedua langsung aja, kita punyanya adalah A tambah B tambah C tambah D dibagi 2. Sedangkan yang kita mau rata-rata tadi dibagi 4. Maka kita ubah penyebutnya jadi 4. Caranya gimana? Kita kalikan penyebutnya dengan 2. Atau kita kalikan setengah. Jadi setengah kali A tambah B tambah C tambah D bagi 2 sama dengan setengah kali 40. Kalau yang kiri kita kalikan, yang kanan juga harus kita kalikan dengan bilangan yang sama. Sehingga kita dapat juga A plus B plus C plus D bagi 4 adalah 20 sama. Karena dari informasi yang kedua sudah bisa didapatkan berapa sih rata-ratanya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan 2 saja itu cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 tidak cukup. Nah, pemanasannya. Kita lanjut ke yang nomor 12. Akar-akar persamaan. Apa yang dimaksud dengan akar persamaan? Akar persamaan itu adalah penyelesaian dari persamaan.
Sebagai bentuk umumnya, persamaan kuadrat, bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Bisa kita bilang akar-akarnya kita misalkan adalah X1 dan X2. Hasil kali akarnya X1 kali X2 itu adalah C per A. C itu ini ya, bilangan yang paling belakang atau yang tidak diembel-embelin huruf atau yang biasa kita sebut konstanta. Sedangkan A itu adalah bilangan yang di depannya X kuadrat atau koefisien dari X kuadrat. Nah, hasil penjumlahannya X1 plus X2 adalah minus B per A. B itu yang mana? B itu yang di sini. Bilangan yang ada di depannya X. Nah, sekarang kita bedah. Kalau dari soalnya, 2X kuadrat plus 2PX, alhamdulillah, minus Q kuadrat. Artinya, A-nya adalah 2, B-nya adalah 2P, C-nya adalah, nah di sini, hati-hati kepreset ya, C-nya di sini negatif atau positifnya harus tetap ikut. Jadi C-nya di sini adalah minus Q kuadrat. Oke. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah nilai P kali Q. P kali Q didapatkannya dari mana tadi? Dari C per A. C-nya tadi berapa? C-nya tadi adalah minus Q kuadrat. A-nya tadi adalah 2. Sehingga hasil kali PQ minus Q kuadrat per 2. Maka di sini nilai yang kita butuhkan itu nilai apa? Nilai Q. Kita tidak butuh nilai P, karena itu tidak kita gunakan. Sehingga ini sudah jelas bahwa informasi satu udah otomatis tidak cukup. Nggak perlu soalnya kita mengetahui P-nya berapa. Yang kita perlukan adalah Q-nya berapa. Let me show you. Q-nya 2, berarti minus 2 kuadrat dibagi 2. Jadi minus 4 per 2. Hasilnya adalah minus 2. Kita dapat nilai eksak, yaitu P kali Q hasilnya nanti adalah minus 2. Maka, sama seperti nomor sebelumnya, hanya dengan pernyataan 2 saja itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, lanjut nomor 13. Segitiga ABC adalah sama sisi. Tentukan nilai A. A di sini adalah nilai dari sudut. Misalkan titik perpotongan garis AD, BE, dan CF, aku misalkan O, berarti A di sini adalah besar sudut dari FOD. Ciri-ciri dari segitiga sama sisi. Maka, semua sisinya sama. Sudut A akan sama dengan sudut B akan sama dengan sudut C. Berapa? Yaitu 60 derajat. Nah, apakah kita bisa menentukan nilai A hanya dengan informasi satu? Atau malah kita menggunakan informasi 2? Atau malah dua-duanya? Nah, kita cek. Informasi 1, garis sumbu. Muncul lagi istilah baru yang harus kita ingat-ingat masa-masa sekolah dulu. Garis sumbu itu adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di
depannya. Sebagai contoh, garis AD, katanya garis sumbu. Berarti tegak lurus di sini. Nah. Tegak lurus dan membagi sisi di depannya sama besar ya. Harus ngasih sisi di depannya. Membagi sisi di depannya sama panjang. Jadi BD akan sama panjang dengan CD. BE garis sumbu, ini juga sama. CE sama panjang dengan AE. CF garis sumbu juga nih. Berarti BF sama dengan AF. Ada yang spesial lagi. Yang spesial lagi, garis sumbu pada segitiga sama sisi itu akan menjadi garis bagi sudut. Jadi kalau ada sudut begini, nah ini adalah garis bagi. Maka ini besarnya sama. A, A. Jadi ini besarnya sama nih. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ini besarnya juga sama dengan yang ini. Langsung aja kita cari bahwa fokus ke segitiganya. Segitiganya itu adalah segitiga FOB. Jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Berarti sudut F ditambah sudut B-nya, yaitu OBF, ditambah A, haruslah 180 derajat. Nah, sudut F-nya tadi berapa? Karena dia kan garis sumbu CF, berarti sudut F-nya adalah 90 derajat. Sudut OBF. BE sebagai garis bagi sudut, berarti dia membagi sudut B sama besar. Sudut B tadi awalnya 60 derajat, berarti 60 dibagi 2. Tambah A, hasilnya 180. Maka sudut A adalah 180 dikurangi 90 dikurangi 30. Yaitu 60. Nah, kalau dengan informasi nomor 2, itu sudah jelas tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ini, karena jika hanya diketahui panjang sisi dari segitiga, CB sama dengan 15 cm, itu tidak membantu kita untuk menentukan besaran sudut A. Kita harus tahu garis-garis itu garis apa? AD, BE, CF itu garis apa? Garis sumbu, garis berat, atau apa gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Lihat. Oke. Diberikan 2 garis, apakah keduanya berpotongan di kuadran 1? Yang pertama, aku remind apa itu kuadran. Kuadran 1, ini misalkan garis-garis pada diagram kartesian. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Ini adalah kuadran 1, di mana X-nya itu positif, Y-nya juga positif. Dua garis jika berpotongan, maka dia memiliki titik persekutuan atau titik potong. Nah, titik potong ini pasti berada pada baik itu garis pertama ataupun garis kedua. Yang pertama, garis Y2 memotong sumbu X di 2,0. Maka titik ini langsung kita masukkan saja ke garis yang kedua. Sehingga kita punya 0 ini sebagai Y, 2 sebagai X. Berarti 0 sama dengan 2M ditambah P.
Sehingga 2M akan sama dengan negatif P. Ini informasi yang pertama. Informasi yang kedua, jika dua garis berpotongan, maka kita bisa mencari titik potongnya dengan kita samakan, yaitu Y1 sama dengan Y2. 2X plus 2 sama dengan MX plus P. Yang sama akan kita gabung jadi satu, berarti 2X dikurangi MX sama dengan P dikurangi 2. 2 dikurangi M dikalikan X sama dengan P kurangi 2. Nah, ini yang aku jelasin sebelumnya tadi. M kurang dari 2 diberikan interval, lalu kita ambil bilangan berapapun yang termasuk ke dalam interval tersebut, maka jawabannya harus 1. Jadi misalkan M kurangi 2, aku ambil nilai M minus 1, M-nya 1, M-nya 0, M-nya minus 100, M-nya minus 2000, itu akan menghasilkan nilai XY yang sama. Sama-sama positif, atau positif-negatif, atau negatif-negatif, sama. Tidak boleh, misalkan aku ambil nilai M-nya 1, X-nya positif, Y-nya negatif. Tapi ketika aku ambil M-nya negatif 2, aku dapatnya X-nya negatif, Y-nya negatif. Berarti akan terbentuk dua nilai yang berada di kuadran yang berbeda. Berarti itu tidak memenuhi syarat. M kurang dari 2, kita coba kalau M-nya itu 1, yang satunya kita coba kalau M-nya itu adalah minus 2. Kalau M-nya 1, berarti 2 dikalikan 1 sama dengan minus P, maka P di sini adalah minus 2. Dapatnya dari sini ya. Lalu kita masukkan ke persamaan 2-nya, berarti 2 dikurangi M-nya yaitu 1. X sama dengan P-nya adalah minus 2, minus 2. Jadi X-nya adalah minus 4. Nah, Y-nya berapa? Y-nya kita langsung pilih aja Y1 atau Y2. Misalkan Y1 berarti 2 kali negatif 4, negatif 8 tambah 2, yaitu negatif 6. Kalau M-nya negatif 2, ini kita dapatkan bahwa X-nya negatif, Y-nya negatif ya. Kalau X-nya negatif, Y-nya negatif, berarti dia berada di sini. Kuadran 3. Kalau M-nya negatif 2, berarti P-nya adalah P-nya sama dengan 4. Sebenarnya dari sini aja udah kelihatan sih. Nilai P-nya sudah beda, ya kan? Ketika M-nya 1, nilai P-nya negatif. Ketika M-nya negatif 2, nilai P-nya adalah 4. Hal ini nanti akan menghasilkan nilai XY yang akan berbeda. Hal ini tidak sesuai kriteria. Maka yang informasi tambahan 1 tolak. Bagaimana dengan informasi tambahan 2? Informasi tambahan 2 adalah P-nya lebih dari 2. Kalau P-nya lebih dari 2, kita cek dulu dari persamaan yang pertama. 2M sama dengan negatif P. Kalau seperti ini, dengan P lebih dari 2, artinya P akan selalu bernilai positif. Kalau kita masukkan ke persamaan 1, maka nilai M-nya akan menjadi negatif. Ini kan beda tanda kan? Jadi kalau P-nya positif, ya otomatis M-nya selalu negatif. Lalu kita masukkan ke persamaan 2. 2 dikurangi M, X sama dengan P dikurangi 2. 2 dikurangi bilangan negatif.
X sama dengan bilangan positif yang lebih dari 2 dikurangi 2. 2 dikurangi suatu bilangan negatif itu akan bernilai selalu positif. Nilai positif X sama dengan bilangan lebih dari 2 jika dikurangi dengan 2 akan selalu bernilai positif. Maka X-nya nilainya akan selalu positif. Lalu kita masukkan ke Y1. Y1 adalah 2X plus 2. Kalau X-nya sudah positif, 2 itu positif dikalikan positif, maka hasilnya adalah positif ditambah 2, maka Y1-nya akan selalu positif. Nah, dari sini, baik diambil nilai P berapapun, yang asalkan dalam interval lebih dari 2, hasilnya akan tetap sama, yaitu X-nya positif dan Y-nya akan selalu positif. Sehingga kesimpulannya adalah pernyataan 2 saja cukup. Kalau mau bisa diambil salah satu nilainya, misalkan P-nya adalah 3. Sorry. P-nya 4. Biar gampang. Maka nilai M-nya 2M sama dengan minus 4. Jadi M-nya adalah minus 2. P-nya 4, M-nya minus 2. Kita masukkan ke persamaan 2. Karena nggak cukup, aku tulis di sini ya. 2 dikurangi M-nya adalah minus 2. X sama dengan P-nya adalah 4. Dikurangi 2. 2 dikurangi minus 2 berarti kan sama dengan 2 tambah 2. Berarti ini 4X sama dengan 2. Maka X-nya adalah setengah. Benar kan? X-nya bernilai positif. Lalu kita masukkan ke langkah yang ketiga, kita masukkan ke Y1. 2 kali setengah ditambah 2. Jadi 1 tambah 2 yaitu 3. Oke. Jadi jawabannya yang pernyataan 2 saja cukup. Ini gimana ceritanya sih? Halo Kak. Ini kan waktunya udah habis ya? Tapi aku kurang 1 Iya. nomor. Gitu, oke. Wah, Atau Masya gimana? Allah. Gak apa-apa, 1 nomor lagi aja, Mbak Rizky. Ambil ini ya, punten. Nggak apa-apa nih. Ya udah. Gak apa-apa. Izin ya teman-teman yang lain, 1 nomor lagi ya, Teh Rizky ya? Dan gini ya. Iya, 1 nomor lagi aja. Semoga singkat ya. Oke, di sini aku cuma mau pakai bantuannya GeoGebra untuk menggambarkan tentang gambaran kurva dari pangkat 3. Nah, kurva dari pangkat 3 bentuknya itu seperti ini ya. Dia ada titik beloknya. Mungkin kalau mau 1/3 X pangkat 3. Yang merah itu jika koefisien X pangkat 3-nya itu adalah pecahan, dia semakin jelas seperti itu. Ada titik beloknya di sumbu X. Sementara kalau kurvanya itu hanya persamaan kuadrat saja, maka bentuk kurvanya hanya parabola seperti ini. Baik itu ke atas, ke bawah, ke samping kanan, atau ke samping kiri. Oke, nah yang nomor 10 tadi yang dibahas adalah diketahui fungsi ini. Nah, apakah fungsi tersebut memotong sumbu X tepat di satu titik? Yang dimaksud dengan memotong sumbu X tepat di satu titik adalah ini. Dia tidak memiliki titik belok.
Nah, kalau dia tidak memiliki titik belok, artinya apa? Kalau dia tidak memiliki titik belok, berarti bisa dilihat dari gradiennya. Gradien itu artinya kemiringannya. Nah, dari mana kita tahu kemiringan? Itu dari turunan. Nah, nanti masuk deh kita cari turunan itu gimana cara nyarinya. Kayak ini ya, tepat di satu titik, berarti kurva tidak punya titik belok di sumbu X. Dilihatnya dari mana? Dari kemiringan atau gradien. Gradien dilihat dari mana? Dari turunan. Atau yang biasanya kita simbolkan F aksen X. Turunan caranya gimana? Gampang aja kalau misalkan AN. AX pangkat N berarti turunannya adalah pangkatnya kita kalikan dengan koefisien AN dikalikan X, pangkatnya kita kurangi 1. Dah, berarti langkah yang pertama kita cari tahu dulu turunan dari fx-nya. Turunannya 1/3 dikalikan 3 kalikan X pangkat 3 kurangi 1 tambah B. Nah, kalau BX ini pangkatnya berapa? X-nya pangkatnya 1. Jadi B kali 1 kalikan X pangkat 1 kurangi 1. Berapapun bilangan itu pangkat 0 hasilnya adalah 1. Kalau turunan dari suatu bilangan hasilnya udah otomatis 0. Gampangnya kayak gitu. Sehingga kita punya turunan fungsinya adalah X kuadrat ditambah B. Nah, ini turunan fungsinya. Dari turunan itu, dari mana kita tahu kalau dia memotong di satu titik? Jadi, aku gambarkan. Seperti ini. Kalau nilai turunannya dia selalu positif, maka kurvanya akan defisit naik. Atau selalu naik. Kalau turunannya selalu bernilai negatif, maka kurvanya akan selalu turun. Kata-kata selalu ini udah mengindikasikan bahwa dia tidak memiliki titik belok di sumbu X itu tadi. Itulah kenapa kita cari tahunya dari turunan. Nah, sekarang kita cek. Bagaimana jika nilai B-nya itu selalu positif? Nah, kita bedahnya itu dari fungsi turunannya. Karena f aksen X-nya itu adalah X kuadrat plus B, X kuadrat. Ingat bahwa sesuatu yang dipangkatkan 2 itu selalu bernilai positif. Kecuali kayak tadi, minus X kuadrat. Nah, ini kan udah jelas ya, minusnya di luar. Nah, jadi kalau X kuadrat nilai X berapapun dipangkatkan 2 akan bernilai positif. Lalu diberikan tambahan informasi lagi bahwa nilai B juga selalu positif loh, kan B-nya lebih dari 0. Berarti ini juga positif. Bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan yang selalu positif juga. Dari sini kita dapat bahwa, oh berarti kurvanya akan selalu naik, tidak belok di sumbu X. Nomor 1 sudah menjawab soal. Apakah nomor 2 juga menjawab? Nomor 2, B kali C lebih dari 0. Ada 2 bilangan. Kalau dikalikan lebih dari 0. Coba. Misalkan, C-nya ternyata negatif. Agar B kali C hasilnya adalah positif, maka nilai B juga harus negatif. Minus kali minus adalah positif. Lalu, kalau C-nya positif, B-nya juga harus positif, agar ketika dikalikan menghasilkan yang positif juga.
karena ada dua kemungkinan ini dari nilai B, maka kita tidak tahu pasti apakah f aksen X-nya itu selalu naik atau malah berbelok. Nah, karena ada dua kemungkinan jawaban, maka nomor 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Maka jawabannya hanya yang A. Oke. Sudah selesai pembahasannya. Ini banyak pertanyaannya. Semoga bermanfaat ya, semoga paham. Aku sampai terengah Ngebul, jawabnya. ngebul. Jelaskannya. Kayak boleh dibantu stop share dulu Kak. Iya, Oke. Kak Rizky makasih banyak atas waktunya. Masya Allah, kita dibuat ngebul siang-siang. Kang Hendra ini ikutan belajar kan, tambah rontok. Udah pelan-pelan. Maaf ya, asapnya terlihat sampai sini. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Itu gambaran tingkat kesulitannya lebih tinggi dari yang LPDP-nya ya, TSA ya? Ya, betul. Aduh, Iya. pokoknya. Tapi kalau kita sudah terbiasa ngerjain soal dari zona, itu pas saat Iya. di apa namanya, real testnya itu kayak biasa ngangkat paper, tahu-tahu ngangkat gayung gitu. Masya Allah. Jadi lebih mudah aja sih pas kemarin. Saya kan les di zona itu yang buat biasa ngerjain soal SIMAK UI. Nah, dipakai untuk yang daftar ke IPB, Masya Allah. Ya, jadi ringan karena terbiasa ngerjain soal-soal level yang susah gitu. Apa belajar. Iya. Tapi tipenya sama. Tipenya, cara ngerjainnya, dan lain-lainnya itu sama dengan yang suka keluar di LPDP ya, walaupun nggak bisa akurat sama. Kak Rizky, terima kasih banyak ya. Kak Rizky juga jelasinnya Masya Allah ya. Runtut. Beliau kan jurusan pendidikan matematika. Iya, Satu S2-nya. tutor matematika, Masya Allah. Udah di luar kepala ya rumus-rumusnya ya, Kak Rizky ya. Iya, saking di luar kepalanya kadang lupa gitu. Iya. Oke, dicukupkan ya. Untuk yang mau lanjut, karena memang waktu ya teman-teman ya. Waktu. Tapi kalau Kak Rizky jelasin di zona belajar nggak akan secepat ini. Pasti akan lebih ini flow-nya ya. lebih pelan. Dan bisa bertanya juga. Jadi Iya, untuk biasanya sih langsung gitu, Kak. Kalau mau tanya-tanya, biasanya satu soal langsung gitu bisa tanya. Kalau di sini kan, ya kita punya waktu yang terbatas, jadi aku juga harus berlari gitu, kejar-kejaran sama waktunya. Iya Kak Rizky. Jadi untuk teman-teman yang mau lanjut belajar bisa hubungi Kak Opi ya. Kak Opi, saya taruh di sini. Bentar. Ini nomor Kak Opi dari Zona Belajar Indonesia untuk melanjutkan belajar ya. Masya Allah udah azan. Tapi sebelumnya terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir, juga yang mengisi, Mang Hendra, terus Kak Rizky, Teh Esat, dan teman-teman yang support juga, Teh Ayu, Teh Ira, ya semuanya, Masya Allah. Terima kasih. Kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah, sudah azan asar juga. Jadi saya sebagai MC mohon undur diri. Bila mana ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih ya. Terima kasih Ya, izin semuanya. keluar. Hendra, nuhun pisan ya. Kak Rizky, nuhun pisan. Terima kasih banyak. Iya. Sama-sama, terus. Semoga kita balas kebaikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah alamin. Tenun TSA.